Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita mau kembali belajar tentang kebenaran firman Tuhan dengan judul Kuasa Kebangkitan. Lukas 24 ayat yang ke-7 berbunyi demikian, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 peristiwa yang tidak kalah penting yang harus dialami Yesus saat berada di bumi. Bahkan 3 hal itulah yang menjadi tujuan sebenarnya Yesus diutus ke bumi, yaitu kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga. Namun pagi hari ini kita mau belajar tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan kuasa kebangkitannya. Sudah tidak asing lagi bagi kita bahwa Yesus mati di kayu salib karena untuk menebus dosa semua manusia. Setelah Yesus mati di kayu salib bukan berarti ceritanya berakhir. Pada hari ketiga, Yesus bangkit dari kematiannya dan hari kebangkitannya itu menimbulkan fenomena baru, yaitu kebangkitannya mengandung kuasa. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mau belajar bahwa ada 3 hal yang terjadi ketika Yesus bangkit. Yang pertama ialah percaya penuh kepada Yesus. Lukas 24 ayat yang ke-8 berbunyi demikian, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini murid-murid perempuan yang datang ke kubur Yesus, yang menyaksikan kubur itu kosong, mengalami kecemasan, kebingungan karena Yesus tidak ada dalam kubur itu. Kemudian datanglah 2 orang malaikat yang menemui mereka dan menegur mereka untuk tidak mencari orang hidup di tempat orang mati. Tetapi murid-murid masih belum mengerti juga. Kemudian malaikat itu mengingatkan mereka bahwa sebelumnya Yesus pernah mengatakan kepada mereka bahwa Dia akan mati dan bangkit. Dan benar saja Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus tidak mengingkari perkataannya itu. Nah, berarti selama ini mereka tidak begitu mempercayai apa yang Yesus katakan meskipun hari-hari mereka adalah bersama Yesus. Nah, pada pagi hari ini kita mau mengintrospeksi diri kita Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mempercayai Yesus sepenuhnya? Lalu poin yang kedua, ada 3 hal yang terjadi ketika Yesus bangkit, ialah berani atau tidak takut lagi. Lukas 24 ayat yang ke-9 sampai yang ke-12, tetapi saya tidak akan bacakan semuanya Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan ke ayat yang ke-9 saja, berbunyi demikian. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakannya semuanya itu kepada ke-11 murid, dan kepada semua saudara yang lain. Puji nama Tuhan. Yang tadinya mereka benar-benar takut saat malaikat itu berbicara dengan mereka, kini menjadi begitu berani. Bahkan dengan penuh gairah, mereka mengabarkan kebangkitan Yesus pada murid-murid yang lainnya. Meskipun ucapan mereka dianggap omong kosong, karena memang pada zaman itu perkataan perempuan atau kesaksian perempuan tidak terlalu didengarkan, hanya laki-laki saja. Namun itu tidak mereka hiraukan. Kebangkitan Yesus melenyapkan ketakutan mereka, dan itu harusnya berlaku untuk kita sebagai orang percaya. Ketakutan, kecemasan akan segala sesuatu harusnya tidak begitu mempengaruhi kita karena Yesus sudah bangkit bagi kita semua. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita lanjut ke poin yang ketiga. Ada 3 hal yang terjadi ketika Yesus bangkit, yaitu kemenangan orang percaya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-54 berbunyi demikian. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang tidak dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara.
Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, itu artinya Yesus telah menang mengalahkan maut. Upah dosa ialah maut, dan yang berdosa bukan Yesus tetapi manusia. Namun karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, itu sebabnya Yesus dikaruniakan bagi kita semua. Maut telah dikalahkan, bahkan sengatnya pun tidak ada lagi bagi orang percaya. Kita telah menang dari berbagai hal oleh karena Yesus. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kesimpulan pada pagi hari ini, kita mau mengintrospeksi diri kita. Bagaimana sikap kita seharusnya terhadap kuasa kebangkitan Yesus, dan apa yang harus kita lakukan? Mari kita lihat di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20a. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya, kita hidup bukan lagi bertahan hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Tuhan Yesus. Segala hal yang kita lakukan harus kita pusatkan pada Tuhan Yesus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah saya berhenti berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus Guru yang agung menuntun saya dan saudara lebih lagi dalam pengiringan akan Tuhan. Puji nama Tuhan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, apapun yang telah kami dengarkan Tuhan, semuanya dapat tertanam di hati kami Tuhan, dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami awali pagi hari ini dengan penuh rasa ucapan syukur. Haleluya. Amin. Datang sujud di hadapan-Mu, rendahkan hatiku padamu. Ku bawa korban syukurku